Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Kiranya kuasa kasih-Nya dilimpahkan di tengah-tengah kita, pribadi lepas pribadi, demikian juga keluarga-keluarga, kerajaan Allah, dan seluruh umat Tuhan tentunya yang mendapat kasih karunia dari Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kiranya kasih setia Tuhan terus dinyatakan di tengah-tengah hidup kita. Kita sedang menghadapi dinamika kehidupan yang semakin cepat dalam suatu perubahan demi perubahan. Ketika kita sebagai umat Tuhan berdiam diri, tidak memperhatikan apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan, maka kita harus paham, kita harus ngerti bahwa hanya orang-orang bodoh, hanya orang-orang degil yang tidak mau menjalani apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, menjadi pelaksana dari apa yang menjadi ketetapan dan kehendaknya Tuhan. Kita harus kembali dengan teliti belajar bagaimana Tuhan mendidik, bagaimana Tuhan mengajar, bagaimana Tuhan memberikan sebuah garis ketetapan yang harus dijalani oleh setiap pribadi yang mendapat kasih karunia dari tempat maha tinggi, dari kerajaan Allah. Makanya sudah jangan salah berdoa. Saudara tidak perlu berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang benar, sebab Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu sudah ada di dalam hidup saudara. Amin. Kalau saudara masih bertanya kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, Tuhan Yesus tunjukkanlah kami jalan yang benar, berarti saudara bodoh. Tidak hanya bodoh, tetapi lebih dari itu. Setiap pribadi yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai imam besar dalam hidupnya, Dia itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia sang terang itu. Oleh sebab itu, mari kita baca kembali bagaimana Tuhan memberikan didikan, bagaimana Tuhan memberikan pengajaran kepada pengikut-pengikutnya. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus selagi Dia tampil sebagai manusia. Sudah tidak usah terkecoh dengan perkataan orang, dengan kesaksian orang, celotehan orang di mana-mana, bertebaran di media sosial. Tuhan kok jadi manusia? Katanya lucu, wong Tuhan kok jadi manusia. Nah, yang mau diselamatkan itu kan manusia. Yang mau dibawa masuk kembali kepada kemuliaan yang sempurna itu manusia, bukan kambing. Kalau kambing, ayam dan lain sebagainya itu bukan dibawa masuk ke dalam kekekalan. Dibawa masuk kemana? Kemana itu? Kambing, domba, daging sapi, ayam.
Masuk mana? Ke Jamban jadi ini. Tetapi Tuhan ngerti. Nanti ketika Tuhan menetapkan bahwa untuk masuk kerajaan Allah itu syaratnya seperti ini. Tuhan itu ngerti kalau manusia itu pintar berdalih. Iya, Tuhan kan sempurna, saya ini manusia, tidak bisa seperti itu. Makanya Tuhan memberi contoh, jadi manusia seutuhnya, biar manusia tidak berdalih. Tuhan menjadi manusia darah daging untuk membuktikan, memberi contoh bahwa manusia darah daging yang taat aturan kerajaan Allah, dia bisa masuk kembali kepada kesempurnaan. Dia manusia tidak bisa berdalih lagi. Aku kan manusia, Tuhan kan sempurna. Kita akan pelajari lagi bagaimana perempuan-perempuan Yerusalem menangkap apa yang menjadi pengajaran tentang keselamatan Injil kerajaan Allah itu. Perempuan-perempuan Yerusalem ini cukup melihat, tetapi dari melihat apa yang dikerjakan Yesus, perempuan Yerusalem ini menerapkan dalam hidupnya. Ini yang penting. Cukup melihat orang, diadopsi apa yang dikerjakan orang itu, diterapkan dalam hidupnya. Markus pasal 16. Ketika firman ini berulang-ulang Gembala sampaikan kepada saudara, saudara jangan menjadi bosan. Kenapa firmannya kok itu saja? Jangan-jangan saudara pikir kok tidak berubah, tidak ganti ayat. Ayat ini aja kalau sudah diterapkan, saudara menjadi imam-imam yang dahsyat. Jangan pengen cepat-cepat pindah ayat dulu, pindah perikop dulu. Gembala bergumul mengikuti keteladanan Yesus. Bukan di tempat di zona nyaman, bukan di tempat tidur yang enak, bukan di kamar yang mewah. Memahami kehendaknya Tuhan. Mana Tuhan Yesus diceritakan di tempat tidur yang mewah, di kamar yang mewah. Saudara yang mungkin mendapat kesempatan, hamba Tuhan yang sudah mendapat kesempatan ke Holy Land, di sana ditunjukkan ini dulu tempatnya keluarga Yusuf dan Maria. Ini dulu kamarnya, ini dulu dapurnya, ini tempat masak kue dan lain sebagainya. Tidak ada tanda-tanda kemewahan. Mulai ayat pertama, Markus pasal 16. Kebangkitan Yesus. Pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Amin, sampai situ dulu. Perempuan-perempuan Yerusalem ini punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang mereka bermasalah soal kesehatan, ada persoalan dirasuk roh jahat, ada persoalan mereka yang karena tamak, kaya secara finansial, secara keuangan, berlimpah-limpah harta, secara materi punya. Tetapi kita masing-masing harus paham, kita masing-masing harus mengerti, menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan.
harus mengikuti apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Perempuan-perempuan Yerusalem ini terbiasa. Perempuan-perempuan Yerusalem ini terdidik dalam situasi kehidupan yang mewah. Di sisi lain ada yang terdidik dalam ritme kehidupan yang menderita secara materi. Tetapi dari setiap pribadi, perempuan-perempuan Yerusalem ini menjalani hidup mereka mengikuti, mereka meneliti setiap apa yang dikerjakan, yang diperkatakan Yesus. Dia terima, dia responi. Ketika firman ketika dia membuka hati, membuka pikiran, membuka jiwanya, akhirnya firman itu masuk. Mereka adalah orang-orang yang siap diubah. Mereka adalah orang-orang yang siap dibaharui dari kondisinya yang tidak sesuai dengan garis ketetapannya Tuhan, diubah sesuai dengan garisnya Tuhan. Jadi kan hanya ada dua pilihan, mau diubah atau menolak perubahan itu. Banyak orang akhirnya sebagai orang Kristen, pengikut Kristus bertanya-tanya, kenapa hidupku seperti ini? Mari kita kembali ke dalam koreksi diri. Sudahkah kita ini mau diubahkan? Kita menuntut Tuhan mengubah hidup kita, tetapi kita menutup hati, kita menutup pikiran. Kasih karunia itu kalau diterima, itu akan mengubahkan. Tapi ingat, kasih karunia itu kalau ditolak, itu menjadi hukuman. Hukuman dupa hanya bagi Tuhan. Ini dipahami perempuan-perempuan Yerusalem. Ketika perempuan-perempuan Yerusalem mereka diubahkan, yang sakit dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan dengan kekuatan darah Kristus itu. Sementara yang dulunya kikir, terlilit oleh kekuatan materi, kekuatan mamon, dia tidak lagi terikat dengan mamon. Yang dikuasai ketujuh roh jahat, terlepas dari kejahatan-kejahatan pengaruh iblis itu. Sehingga dari latar belakang yang berbeda-beda kegagalan hidupnya ini, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara personal. Batinnya lekat dengan pengajaran yang dilihat oleh mata mereka sendiri. Pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus didengar langsung oleh mereka. Firman yang menjadi manusia itu di depan matanya. Firman yang menjadi manusia itu masuk dalam hatinya. Sehingga ketika dia melihat proses kehidupan di mana sebagaimana firman Tuhan katakan, Tuhan sampaikan bahwa salib itu tidak mungkin ditolaknya. Salib itu pasti terjadi. Berulang kali disampaikan pengajaran itu, proses kehidupan itu kepada mereka.
Petrus mengatakan, sekali-kali itu tidak akan terjadi, Guru. Ketika seorang hamba Tuhan bernubuat kepada keluarga saudara, kepada pribadi saudara, mengatakan, hati-hati, kamu akan mengalami seperti ini kalau kamu tidak taat. Orang seringkali tidak percaya. Ketika Tuhan menyampaikan bahwa salib itu pasti terjadi, aku alami, Petrus tidak mau penderitaan itu. Petrus tidak mau melihat, apalagi merasakan salib itu. Bahasanya sekarang, siapa yang mau menderita? Tetapi apa yang disampaikan firman itu menjadi kenyataan. Dan ketika kita ngerti kehendaknya Tuhan, kita paham kehendaknya Tuhan, dikatakan setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membawa rempah-rempah, membeli rempah-rempah itu, dan rempah-rempah dan minyak itu dibawanya. Mereka ngerti bahwa Yesus sedang menjalani proses kematian. Tetapi Tuhan Yesus sudah nyampaikan berulang kali, di balik kematian ada kebangkitan. Amin. Amin. Ini yang sering kali kok kelihatannya kok begini, kok tidak bangkit-bangkit. Nanti dulu. Perempuan ini menangkap pengajaran. Pengajaran apa yang ditangkap perempuan-perempuan Yerusalem ini? Dia dari kerajaan Allah turun membayar harga demi mengharumkan pengapnya dosa manusia, demi memberi kelegaan manusia yang tersesat, demi membebaskan manusia yang terbelenggu. Dia turun membayar harga. Makanya ketika proses kematian itu dialami, sebelumnya ada proses penderitaan dialami oleh Yesus. Perempuan-perempuan mengamati terus. Sehingga mereka sembuhkan dalam diri mereka masing-masing. Jangankan harta, jangankan waktu. Dia penuh kemuliaan. Dia turun mengosongkan diri. Demi menyelamatkan umat manusia. Seluruh kemuliaan ditinggalkan demi memberi contoh supaya manusia bisa kembali kepada kemuliaan yang sempurna itu. Seluruh kemuliaan tidak dipertahankan. Kalau hanya membeli rempah-rempah, kalau hanya membeli minyak, bahkan apapun yang dibuat oleh tim perempuan-perempuan Yerusalem ini seakan tidak bisa membeli apa yang sudah dikerjakan Tuhan bagi hidupnya. Sebab itu dari sini kita belajar bagaimana kita yang mengkondisikan diri kita, mengkondisikan hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan ada di tengah-tengah saudara yang ketika punya kemampuan demi kemampuan, terlampau besar dan sempurna pekerjaannya, dan Tuhan menyelamatkan saudara, Tuhan membebaskan saudara, sehingga seakan-akan
Sedikit demi sedikit Tuhan angkat saudara, hati-hati. Jangan ada yang pelit dengan waktu untuk Tuhan. Jangan ada yang pelit harta untuk Tuhan. Jangan ada yang pelit hidupmu untuk Tuhan. Perempuan-perempuan Yerusalem ini cukup melihat apa yang dikerjakan, dicontohkan dari kerajaan Allah. Dia kerjakan juga. Jadi ketika kematian itu dijalani oleh Yesus sebagai manusia darah daging, mereka tidak melihat, mereka tidak punya pikiran, untuk apa aku datang ke makam? Toh Yesus yang aku sembah sudah mati. Sia-sia aku membawa ukupan dupa, membawa rempah-rempah. Sia-sia aku membawa minyak. Perempuan-perempuan Yerusalem tidak terbersit sedikit pun pemikiran seperti itu. Karena dari awalnya dia mendapat kasih karunia dari Tuhan, maka mereka merasakan betapa dahsyatnya kasih Tuhan. Terlampau mahal keselamatan itu. Jika perempuan-perempuan Yerusalem ini terus mengikuti alur perjalanan proses salib itu, mereka tidak jauh ketika Yesus tergantung di kayu salib. Mereka tidak jauh dari salib itu. Mereka belajar menghayati bagaimana berkorban, sampai akhirnya korban nyawa itu seperti apa. Perempuan-perempuan dengar langsung apa yang dikatakan Yesus, apa yang diucapkan Yesus. Detik-detik nyawanya diserahkan. Ketika saudara memahami dinamika spiritual, sudah sampai kepada tataran ukupan dupa dan minyak narwastu. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, di dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan, mungkin seberat apapun proses yang saudara harus jalani, tantangan, penderitaan apapun yang mungkin sudah jalan sebagai umat Tuhan, bagaimana proses membangun kesatuan, membangun kerukunan di tengah-tengah keluarga, sebagai keluarga kerajaan Allah. Mungkin seakan-akan saudara, bagaimana keluar dari kesesakan ini, bagaimana keluar dari himpitan ini, bagaimana lepas dari belenggu kesesakan ini. Perempuan-perempuan Yerusalem tidak mau beranjak dari proses salib. Bahkan dalam penderitaan seakan Tuhan tidak mampu berbuat sesuatu, Tuhan mati, dimakamkan. Mereka ikuti keteladanan Yesus itu sampai sempurna. Dia tahu bahwa Yesus mati, tapi dia juga ingat setelah 3 hari pasti bangkit. Makanya dia terus membayar harga, dia membeli rempah-rempah itu. Dia membeli minyak urapan itu. Saudara, dalam situasi, dalam kondisi yang berat, proses kehidupan saudara seakan-akan tidak kunjung selesai, tidak kunjung ada titik terang. Seakan-akan saudara dibayang-bayangi kematian. Dibayang-bayangi kegagalan. Orang mungkin berkata tidak akan mungkin ada jalan keluar. Mustahil ini terjadi, mustahil ini bisa jalan, mustahil bisa bangkit.
Ketika perempuan-perempuan Yerusalem ini diperhadapkan pada sesuatu yang tidak mungkin, tetapi dia kenyataannya tetap membawa rempah-rempah ukupan itu bagi Tuhan. Saudara, kita seringkali terkecoh, salah menilai. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pelayanan kita, sehingga kita bertanya-tanya, berulang kali saya katakan, kenapa ini terjadi? Mari kita belajar membuka hati selebar-lebarnya, membuka pikiran kita selebar-lebarnya. Tidak usah bertanya lagi dengan kalimat, mengapa Tuhan ini terjadi? Seakan-akan kita ini anak bodoh yang tidak ngerti maksud Bapa yang baik itu. Seakan-akan kita ini menjadi orang yang terlalu bodoh banget, diajar sekian tahun, tetapi kenapa masih bertanya-tanya? Kita tahu bahwa anak yang dikasih itu ditegur. Kita tahu, kita diajari bahwa anak yang dikasihi itu juga dihajar, dicambuk. Semua tidak pilih-pilih, semua dididik Tuhan. Bukan hanya umat, bukan hanya para imam, para penatua, para majelis, semua dididik Tuhan. Para pendeta. Jika jemaat jangan sampai juga salah berkata, kenapa pendeta kok sakit? Semua, kalau sudah Tuhan izinkan, didikan itu untuk semua orang. Makanya saya katakan, mana ada manusia di bumi sekarang sempurna? Yang satu mengatakan yang paling benar itu aku. Melihat orang lain, kamu salah. Melihat yang lain lagi, kamu aneh. Melihat yang lain lagi, kamu tereneh. Terus berkembang. Tetapi orang-orang yang mendapatkan roh kasih karunia dari kerajaan Allah, kerajaannya imam besar Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa dia berkorban itu untuk membangun kesatuan. Kesatuan itu terbentuk dari perbedaan demi perbedaan yang ada. Yang satu berbeda dengan yang lain, yang A berbeda dengan yang C sampai ke yang Z, semua berbeda. Bagaimana perbedaan demi perbedaan itu bisa bersinergi menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang utuh? Ini berbicara soal komunikasi. Komunikasi aja. Ada orang kadang-kala tidak memahami secara cermat, secara detail, tetapi bicara kesatuan, bicara kerukunan, melihat nanti yang lain kok beda, sumbernya sama. Alkitab 66 kitab ini sumbernya sama. Tapi kok cara kerjamu seperti itu, bentukmu seperti itu. Ya, kalau kita berbicara kesatuan tubuh Kristus, maka kita harus siap menghadapi perbedaan demi perbedaan. Tugas kita menerima kuasa pengurapan Roh Kudus itu. Ketika pengurapan Roh itu menguasai kita, maka kita diberi kemampuan membangun komunikasi. Dari
yang berbeda satu sama lain tadi, kita perlu berkomunikasi. Pengajaran sumber aliran air hidup yang sumbernya adalah tahta Allah. Sungai kehidupan itu dikatakan jernih seperti kristal. Organ tubuh mana yang tidak teraliri air? Seluruh organ tubuh kita semua ditembus oleh air. Seluruh nutrisi, seluruh vitamin, gizi, dan lain sebagainya yang dibutuhkan tubuh kita itu didistribusikan. Kendaraannya adalah air. Itu kalau dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, kalau kita kembali kepada persoalan visi misi membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus, tugas kita, misi kita sekarang, bagaimana kita mengalirkan kekuatan aliran air kehidupan itu ke seluruh sistem yang satu sama lain berbeda. Bagian yang dikerjakan perempuan-perempuan Yerusalem ini adalah bagian misi untuk membangun kesatuan. Apa kaitannya minyak urapan? Apa kaitannya rempah-rempah yang dibeli perempuan-perempuan Yerusalem? Ini impact. Orang yang hidup di dalam pengajaran sumber aliran air hidup itu adalah pribadi-pribadi yang siap membayar harga demi mengharumkan tubuh Kristus. Sebab terbangunnya, terbentuknya, terciptanya kesatuan kerukunan itu tidak lepas dari sebuah penempaan, tidak lepas dari sebuah didikan. Dididik, ditempa, digembleng sampai dikatakan menjadi pribadi-pribadi yang militan. Ya kalau kita tidak memiliki kekuatan air kehidupan, jangankan membeli rempah-rempah, jangankan membeli minyak, nanti mulai ditegur sedikit, sudah tersinggung, dikoreksi firman Tuhan. Nanti saudara merasa kenapa firmannya untuk aku terus. Ini firman sudah berulang kali disampaikan. Tetapi kalau saudara cermati, terus saudara akan mendapatkan berkat dari dalamnya. Ketika kita ini seringkali di dalam kondisi yang terpuruk mungkin, dalam kondisi yang seakan tidak menguntungkan, bagaimana ketika saat itu juga Tuhan itu sedang menguji. Jadi kematian Tuhan itu menguji tim ini. Terikat enggak dengan materi? Terikat enggak dengan waktunya? Terikat enggak dengan tenaganya? Apa berkorban untuk sesuatu yang mati? Hati-hati. Makanya saya katakan hati-hati kalau saudara bicara soal korban.
hati-hati kalau sudah bicara soal persembahan. Ketika saudara mau bertindak, bertindaklah dengan pikiran, dengan perasaan, dengan hati yang diurapi oleh Tuhan. Ini semua karena anugerahnya Tuhan. Jangan sampai persoalan korban, persoalan persembahan jadi diskusi, jadi perdebatan. Seakan-akan kita ini tidak pernah menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus ketika berkorban untuk kita tidak mau berdebat dengan Bapa, tidak mau berbantah-bantah dengan Bapa. Dia jalani, bahkan dikatakan seperti domba dibawa ke tempat pembantaian, tidak membuka mulut. Saya belajar memahami ritme kehidupan Yesus sebagai contoh. Bagaimana harus berkorban sebagai seorang tukang kayu yang harus menjadi sosok guru di tengah-tengah keluarga. Dia memberi contoh adik-adiknya, memberi contoh murid-muridnya bagaimana berjuang, berkorban dengan waktu, dengan tenaga. Ritme kehidupan Yesus sebelum klimaks kurang lebih 3,5 tahun dia melaksanakan karyanya. Tidak lepas dari persoalan korban. Dan sekali-kali dia tidak pernah berdebat dengan kerajaan Allah. Makanya dia ajari murid-muridnya ketika berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika saya belajar firman Tuhan itu, Ibu Gembala sudah dalam kondisi sakit waktu itu. Saya tidak boleh berdoa, Tuhan percepat Tuhan kesembuhan istriku. Bukankah aku sudah mengasihi Tuhan, bukankah istriku sudah setia melayani Tuhan? Saya tidak boleh berdoa seperti itu. Saya berulang kali membaca tentang doa Bapa kami itu, saya lantunkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau saudara sering nyanyi suka-sukamu Tuhan, oleh kuasa darahmu yang kudus kita ini sudah dibebaskan, sudah ditebus. Suka-sukanya Tuhan. Dididiknya hidup kita, dijalani hidup kita, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus, mengharumkan tubuh Kristus. Bagaimana ketika situasi dalam kondisi berat, situasi dalam kondisi tidak menguntungkan, seakan-akan begitu saudara bersikap sebagai perempuan-perempuan Yerusalem, sebagai istri-istri yang bijak, sebagai suami-suami yang bijak. Bagaimana mengharumkan tubuh Kristus itu demi terciptanya kerukunan, demi terciptanya kedamaian di tengah-tengah keluarga. Ketika galau, pikiran kacau, seakan-akan berjuang sendiri. Enggak, sudah tidak berjuang sendiri. Saya belajar mengikuti ritme apa yang Tuhan mau. Secara personal, secara pribadi saya dididik Tuhan. Nanti suatu saat mungkin akan dibuat bukan untuk apa, tapi untuk kesaksian. Akan dibuat video-video bagaimana kita ini berusaha, kita berjuang all out melayani Tuhan
dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Kita punya kekuatan, kita punya kesehatan. Tuhan percayakan akal budi, Tuhan percayakan jiwa, Tuhan percayakan hati yang mengasihi Tuhan. Kalau sebatas berhenti pada perkataan, maka itu tidak sah. Ketika itu harus diwujudkan menjadi nyata, itulah kehendaknya Tuhan. Jadi saya belajar mengosongkan diri itu seperti apa. Sekian tahun saya dididik oleh guru gembala bagaimana mengosongkan diri. Terus itu ritme itu terus saya ikuti, bukan dulu sebagai pelajaran, tetapi langkah hidup pelayanan ke depan saya tetap harus mengosongkan diri. Bagaimana firman Tuhan katakan, mengosongkan diri, betul-betul no reputation. Saya bisa tampil di depan saudara melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saatnya beraktivitas di tengah-tengah masyarakat, saatnya saya beraktivitas di tengah-tengah penduduk, saya bisa terjun di tengah-tengah para petani. Ya tentunya tidak pakai atribut pakaian imam seperti ini. Saya katakan sama istri, saya tidak usah ditemani pun saya berangkat sendiri. Siapa saya harus dikawal-kawal, siapa saya ditemani. Saya berangkat, saya kerjakan saya bisa. Dengan lembut hati, dengan segenap jiwa, akal, budi, kekuatan. Teman-teman para petani melihat bagaimana sang gendong tangki, nyemprot, pupuk, dan lain sebagainya. Saya kerjakan itu dengan penuh kerendahan hati. Ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya kesana bukan jadi mandor. Saya kerjakan sendiri, 1/4 hektar, 1/2 hektar, saya semprot semua. Yang lain nanti nyusul. Terus kamu kerjakan sebelah sana, saya kerjakan sebelah sini. Kalau kamu ke sana, aku kerjakan sini. Saya belajar apa maunya Tuhan itu. Saya belajar membuka hati. Kerjakan dengan setia, kerjakan dengan bertekun. Perempuan-perempuan Yerusalem melihat apa yang dikerjakan Yesus. Bagaimana Yesus berkorban, bagaimana Yesus berjuang sampai mati. Tim ini solid. Sampai dalam kebangkitan Yesus, tim ini yang pertama kali dilawat tubuh kebangkitan itu. Kenapa bukan murid-murid? Nanti kan kita baca. Apa sebabnya murid-murid bukan orang-orang pertama yang didatangi Yesus dalam tubuh kebangkitan? Kenapa justru perempuan-perempuan Yerusalem yang latar belakangnya gagal? Magdalena pernah dirasuk oleh roh-roh jahat. Dan perempuan-perempuan yang lain, mereka punya latar belakang sebagai wanita yang gagal, istri yang gagal. Tapi kenapa mereka, tim ini, tim kecil ini justru mendapat kemurahan dari Tuhan? Pertama kali dilawat oleh Tuhan Yesus sesaat dia bangkit dari kubur dalam tubuh kemuliaan. Sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali kita masih bertanya-tanya terus, kapan Tuhan menyatakan kemuliaan? Percepat Tuhan menyatakan hadirat Tuhan. Tuhan punya bagian yang harus dikerjakan. Sementara kita juga punya bagian yang harus kita kerjakan. Ketika bagian yang Tuhan percayakan pada kita, kita kerjakan,
selesai, maka bagiannya Tuhan dikerjakan cepat. Seringkali kita tidak bisa melihat apa yang sudah kita kerjakan, apakah sudah selesai atau belum. Sehingga seakan-akan sesuatu yang tertunda-tunda itulah yang menghambat. Bukan Tuhan yang mengulur-ulur waktu, tetapi Tuhan menanti kapan kamu menyelesaikan tugas yang aku percayakan dalam hidupmu. Mari coba kita belajar koreksi diri, kita belajar tenang. Saat saudara menyembah Tuhan, saudara bermeditasi, coba belajar tenang. Tuhan, ampuni hamba, aku lalai, atau mungkin aku lupa karena bodoh. Jika aku tidak mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupku, ketika hatimu tenang, ketika batinmu tenang dan terbuka untuk Tuhan masuk menguasai seluruh sendi hidupmu, Tuhan pasti membuka pikiran dan Tuhan akan memberikan petunjuk apa yang harus saudara kerjakan. Tetapi kalau kita tidak punya kelembutan hati, kita nanti akhirnya jadi kecewa, seakan-akan Tuhan tidak mengasihi, Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah. Tuhan itu mengawasi. Kalau Tuhan meninggalkan saudara, sudah selesai. Kapan riwayat kita kan? Tuhan tidak pernah meninggalkan. Justru ketika persoalan betul-betul menyesakkan itu, Tuhan itu mengamati dengan cermat. Bagaimana sikap kita, sikap pikiran kita, hati kita, perasaan kita. Adakah tetap punya kelembutan hati? Adakah kesadaran bahwa kita ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan? Atau masih ada yang berbangga diri tentang apa yang saudara raih? Hati-hati. Orang yang siap menyambut kedatangannya adalah orang yang meninggikan Yesus, bukan meninggikan diri. Amin. Amin. Ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Hidup. Amin. Semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, amin. Dan hidupku bersyukur dalam situasi, kondisi apapun. Itu yang Tuhan mau. Orang yang mendapat kasih karunia kuasa, bagaimana kuasa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara? Pertama-tama, bagaimana kuasa itu saudara manage untuk menguasai hidupmu. Ketika kita bisa menguasai diri, maka kita bisa bersyukur. Jadi kapan-kapan satu saat saudara bawa bontotan, ya kan? Bawa bontotan nasi dengan lauk pauk, tempe, sama sambal, dan
usah yang lain-lain. Itu mungkin tidak biasa di rumah saudara. Coba itu dibawa pergi dari rumah. Satu saat ikut saya, kita pergi ke tempat itu, saudara akan menemukan titik ucapan syukur yang luar biasa. Berapa piaraan yang ada di rumah saudara, mungkin burung berkicau, ada berapa jenis. Ketika saudara pergi ke tempat itu, banyak puluhan ratusan jenis burung berkicau menemani saudara menikmati makanan yang saudara bawa dari rumah. Saudara akan merasakan hidup betul-betul, Tuhan, aku bersyukur. Saudara menikmati hidup, menikmati alam, menikmati ciptaan dan anugerahnya Tuhan yang begitu luar biasa itu. Coba dan percaya. Siapa yang panik, stres, ayo refreshing. Itu kok juga sepaneng. Urip aja dibangun, terus ngopo udah tenang, mengucap syukur, ikuti ritme kehidupan bersama aliran air kehidupan itu. Intinya, apapun yang saudara makan, apapun yang saudara minum, kalau sumbernya itu sudah damai, maka saudara akan merasakan sukacita yang luar biasa itu. Tapi itu perlu dilatih, saatnya dibawa ke tempat yang tidak biasa. Sampai tim itu bilang, kalau sudah ada gubuknya, ada pondoknya, nanti bisa pulangnya kalau pas ibadah saja. Mbahmu aku kan itu dekat hutan. Jadi kalau sudah ada pondoknya begitu, enak memang di situ. Saya pun sama begitu. Lah aku mulai setahun udah nggak gelap. Senang. Banyak merasakan hadirat Tuhan juga di sana. Ada pesan-pesan yang harus saya sampaikan secara berurutan, ada didikan-didikan Tuhan. Jadi persiapan firman tidak sebatas gembala saudara duduk di meja di meja persiapan Alkitab digelar semua di sana dengan referensi dibuka semua, mejanya penuh. Ada saatnya saya pelajari itu diingat ketika dalam ritme dinamika aktivitas kehidupan. Nanti pengajaran itu secara berurutan, nanti urutannya seperti ini, urutannya seperti ini, urutannya seperti ini. Itu sudah berlanjut. Persiapan sampai akhir tahun itu sudah ada. Kok bisa begitu? Yuk, saya juga ingatnya gimana? Itu kemurahan Tuhan. Jadi tahu-tahu saya kadang dibawa referensi ke sana dulu, nanti baru balik lagi. Jadi hidup sebagaimana dialami oleh perempuan-perempuan Yerusalem, dia bisa bersyukur. Mereka membawa ukupan, membawa rempah-rempah itu hanya tertuju bagi Yesus. Yesus yang apa? Yesus yang mati dikubur. Kalau bisnismu mati, tugasmu, uang memang perlu,
Tetapi yang pertama saudara perlukan, yang saudara perlu disediakan adalah ukupan dan minyak urapan. Yaitu hidup di dalam sembah. Ketika saudara hidup di dalam sembah, saudara mengharumkan tubuh Kristus, saudara mengharumkan situasi keluarga, situasi pekerjaan yang seakan-akan dilanda kematian, seakan-akan dilanda kepunahan, tetapi di sana ada semerbak harum pengurapan Roh Kudus yang menciptakan damai sejahtera, yang menciptakan ketenangan. Nah, ketika hatimu sudah tenang, ketika jiwamu terpaut dengan Tuhan, pikiranmu dalam pikiran Kristus, Tuhan pasti buka jalan. Ada modal datang. Orang kalau sudah tenang, terpaut erat dengan Tuhan, dipercaya materi, pasti bisa mengendalikan. Amin. Amin. Tapi ketika hatimu tidak tenang, saudara resah, tidak dikuasai pengurapan air kehidupan, sudah dipercaya uang, modal berapapun sudah pegang, ambiar, seambiar pikiran, jiwa dan hatimu. Saya tekankan kepada tim kecil yang karena kepadatannya masing-masing berjaga. Jangan ada yang kesurupan setan. Orang menjadi sensitif ketika mungkin warasannya rokok, capek, kerja, rasanya penat. Ketika berjaga, hatinya selalu waspada, jangan sampai terprovokasi setan. Saya percaya capek itu sesaat, karena energi yang keluar nanti minum, saatnya makan, boleh lagi kan. Tapi kalau itu tidak dipahami, nanti bersungut-sungut, menggerutu, akhirnya akan menimbulkan malapetaka, akan menimbulkan penderitaan baru. Sebab itu tetap berjaga. Dalam situasi sibuk, urus ini, urus anak, bertahan aja. Kalau yang di rumah mungkin belum ngepel, belum nyapu, belum ngepel, belum nyapu, belum ngepel itu urut-urutannya. Karena panik, belum ngepel, belum nyuci, biar kabel rumah dan lain sebagainya. Diurutkan aja, mau apa dulu, mau ngepel dulu baru disapu atau bagaimana? Wah gitu kan, itu kan rutin, aktivitas rutin setiap hari dikerjakan, setahap demi setahap. Tenang, kalau tenang nanti pasti terkerjakan dengan tuntas. Pastori lingkungan yayasan juga begitu, ketika semua beraktivitas, ada di agro, ada yang mendadak mungkin ada ngerjakan yang lain. Kalau yang di agro ini sudah 4 orang, tinggal berapa di rumah? Di base camp itu tinggal berapa? Wadah. Tapi kalau tenang, bisa dikerjakan. Puji Tuhan Ibu Gembala Saudara, sekalipun dulu mengalami satu penyakit yang mengerikan begitu, yang lain-lain sudah banyak yang harus istirahat. Sekalipun ada saatnya harus debat kusir kalau anak itu karena memporsir diri dan lain sebagainya, ya kan harus teratasi dan semua. Dengan aktivitas sukacita nanti semua teratasi. Iya.
kecapean kadang ada dikit ya wajar. Yang marah tidak pernah sakit aja kecapean aja belele kan. Pengennya selalu ikut ke agro. Terus gimana? Pernah ikut ke agro, cucu ditinggal, saya video call, biasanya kan gitu. Kairos mesti ngecek saya ke ladang itu dicek ya. Ketika omane ikut di sana, saya video call, tidak mau lihat, karena apalagi mau main tidak mau lihat, menang. Uti entah tidur jam 9 padahal tidak pernah tidur jam 9. Jadi bagi-bagi tugas, bagi-bagi waktu, sama-sama bisa jalan. Ketika omanya di rumah, saya yang berangkat dengan yang lain, yuk ceria. Ya dicek, opa, bapak mana? Kalau Elis ikut, Alis mana? Kalau Nisi ikut, Ici mana? Kalau ibunya ikut, ibu mana? Semua dicek pemanahan satu-satu. Ada sukacita, ada kemenangan, ada kebebasan. Bebas dalam pengertian kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa bersyukur. Tidak diperbudak oleh perasaan. Waduh, aku berat. Aku enggak mau aku kalau ke sana. Saya punya ritme begini, punya garis. Kalau hidup di lingkungan tim Yayasan Sumber Aliran Air Hidup menyimpan perasaan, menggerutu, ngomel, lebih baik berhenti. Diam. Jangan sentuh apa-apa. Apalagi Bapak Arif nanti mau ngarik, mau ke kebun, habis suket. Orang itu kalau bermasalah ada saja. Nanti tahu-tahu domblok, nanti itu babat kayu, cepat, yang dibabat tangannya sendiri. Itu bisa terjadi begitu. Makanya kalau tidak damai, harus berdamai, jangan keraskan hati. Kita buka sekarang. Kenapa? Tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan Yesus. Waktu itu pertama kali dia tampil justru kepada tim perempuan Yerusalem, bukan kepada murid-muridnya. Dibuka mari Injil Markus pasal 16. Injil Markus pasal 16. Markus 16 ayat yang ke-9. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, yang mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ya, dikatakan mula-mula, pertama-tama dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan tim tentunya. Terus daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ya, jadi setelah perempuan Yerusalem ini mendapatkan lawatan dari tubuh kebangkitan itu, dikatakan lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus. Maria Magdalena bersaksi tentang apa yang dilihat, tentang apa yang dirasakan. Terus, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Terus, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain
Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Banyak yang tidak percaya tentang apa yang dilihat. Saudara, fenomena akhir zaman seringkali mungkin membuat umat terkecoh tentang kesaksian demi kesaksian bahwa aku didatangi Yesus, aku menerima pesan dari Yesus. Sehingga orang sulit percaya, ingin dipercaya, tetapi jangan-jangan nanti tidak melihat. Ngomong kalau melihat. Sebab fenomena yang terjadi pada akhir zaman itu begitu. Bahkan nanti suatu saat ada yang mengaku bahwa dirinya Mesias, dirinya adalah Yesus, sang Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Dan terus bagaimana cara membedakan? Nah, perempuan-perempuan Yerusalem termasuk Maria Magdalena ini pun tidak dipercaya waktu itu bahwa dia sudah melihat tubuh kebangkitan itu. Ini kesaksiannya orang yang hidupnya erat dengan rempah-rempah dan minyak. Paham ya? Kalau orang itu hidupnya betul-betul bersekutu, hidup di dalam kasih, hidup di dalam sembah, hidup dalam pengurapan roh, pasti kesaksiannya nanti titis. Titis itu apa? Titis itu Pasti. apa? Titis Pasti. akurat. Tapi orang hidup di dalam firman aja tidak, hidup di dalam sembah aja tidak pernah bertekun, bentar-bentar bicara bahwa aku dapat berita dari Tuhan, dapat pesan dari Tuhan. Hati-hati. Sampai-sampai orang-orang tidak percaya kepada Maria memang waktu itu. Akhirnya dikatakan ia menampakkan diri kepada mereka, kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati. ya dalam tubuh kebangkitan Tuhan katakan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. kedegilan hati mereka. Teruskan dulu. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ya, orang-orang yang tidak percaya kesaksian Maria Magdalena itu adalah orang-orang degil. Murid-muridnya Tuhan Yesus sendiri tidak percaya kesaksian dari perempuan Magdalena. Dipikirnya perempuan-perempuan ini siapa? Sedangkan kami murid-muridnya secara khusus dilantik Tuhan. 12 gugur 1 tinggal 11. Mungkin murid-murid bertanya kenapa tidak menampakkan diri ke kami. Ketika Tuhan tampil di antara dua muridnya juga, mereka juga tidak percaya. Seringkali hal-hal ini yang menyusup di hati, di pikiran umat manusia. Roh yang tidak percaya, sikap hati yang tidak percaya akan kesaksian hamba Tuhan yang hidup di dalam sembah, hidup di dalam sembah, di dalam roh dan kebenaran. Kalau yang disaksikan itu iya dari Tuhan pasti terjadi. Tapi kalau yang disampaikan itu tidak pernah terjadi, ya biar belajar dulu hidup di dalam kasihnya Tuhan. Jangan dicela sebagai nabi palsu. Orang mungkin mengatakan akan terjadi begini, tapi tidak terjadi. Apalagi sudah menyampaikan timer.
Dalam jangka sekian hari akan terjadi seperti ini. Ini pesan dari Tuhan, dari Roh Kudus, tapi tidak terjadi sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hati-hati, tidak usah dihakimi. Yaitu jelas pesannya bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan pasti terjadi. Tapi belajarlah sebagai murid-murid yang mengerti, yang paham. Jangan degil. Jangan menjadi murid yang degil. Apa degil? Ketidakpercayaan dan degil hati mereka. Apa degil? Degil itu tidak mau nurut nasihat orang. Degil itu keras kepala. Degil itu kepala batu. Degil itu tidak bisa dinasehati. Degil itu tegar tengkuk. 11 murid itu loh dinilai Tuhan sendiri. Degil, keras kepala, tidak mau dinasehati. Saudara, kita harus mau dibangun oleh pengajaran. Ketika hidup kita dibangun oleh pengajaran firman Tuhan, sebagaimana perempuan-perempuan Yerusalem belajar dari apa yang dikerjakan Yesus, maka tanpa banyak cakap dia kerjakan itu. Tepat waktu dia kerjakan. Sampai kepada gerakan gereja mula-mula, perempuan-perempuan Yerusalem ini masih eksis. Mereka tetap menjadi pendoa syafaat. Mereka tidak khotbah. Bunda Maria masih ketika gerakan gereja mula-mula, dan mereka tidak khotbah. Bunda Maria tidak khotbah. Jadi tim koordinator pendoa syafaat. Yang khotbah siapa? Yang khotbah bernubuat, murid-muridnya Tuhan Yesus. Itu saudara, kita perlu bersyukur seraya kita membangun diri, membuka hati kita, membuka pikiran hati kita, membuka perasaan kita. Mari, jangan ada yang keraskan hati. Kita belajar, kita sama-sama belajar. Saudara dididik Tuhan, saya dididik Tuhan. Keluarga penggembalaan dididik Tuhan. Bagaimana harus betul-betul melayani Tuhan. Bangkit tahun ini, bangkit all out melayani Tuhan. Bukan materi yang menjadi ukuran, bukan materi yang menjadi parameternya, tetapi kita masing-masing pribadi. Bagaimana ketika kita dipercaya materi, kita bisa mengelola demi terselenggarakannya pembakaran hukuman. Aktivitas padat, kegiatan semakin padat, tetapi jangan lupa, jangan dikesampingkan. Saudara memperhatikan kehidupan sembah. Juga tetap memperhatikan kehidupan pelayan-pelayan. Imamat rajani, pelayan-pelayan yang harus tegak di dalam Tuhan. Secara pribadi, lepas pribadi, bagaimana saudara eksis sebagai imamat yang rajani. Jangan karena kesibukan yang semakin padat, saudara mengesampingkan itu. Jadilah pelayan-pelayan yang siap selalu untuk mengharumkan tubuh Kristus, mengharumkan bait Allah, apapun kondisinya. Ketika sudah tegak,
membeli rempah-rempah, membayar harga untuk menyembah Tuhan, baik dalam kebersamaan, dalam sakramen ibadah, maupun di tempat masing-masing punya jam-jam sembah. Maka Tuhan pasti nyatakan kemuliaan, kebangkitan itu menjadi bagian hidup saudara. Jangan ada yang degil, jangan ada yang keras hati. Jadilah pribadi-pribadi yang melembutkan hati. Jadilah pribadi-pribadi yang terus mengerti rencananya Tuhan. Ketika kita punya kelembutan hati, kuasa Tuhan pasti dinyatakan mengiringi setiap langkah hidup saudara bagi hormat kemuliaan anak domba Allah. Tuhan Yesus memberkati.